Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur saat ini boleh kembali menyapa saudara sekalian melalui siraman rohani Embun Hermon yang akan senantiasa menyegarkan iman kita. Dan saya percaya setiap saat kita senantiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, Allah yang senantiasa mengasihi dan memberkati hidup kami. Kami percaya setiap kesempatan yang Tuhan beri adalah anugerah yang Tuhan sediakan agar kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Yesaya pasal 30 ayat 15b. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di antara kita ada yang pernah menghadapi situasi ketika kita harus dioperasi karena suatu penyakit atau kondisi tertentu yang kita alami dan mengharuskan kita mendapatkan tindakan medis. Secara pribadi, saya pernah 3 kali dioperasi dalam kurun waktu 3 tahun karena ada kista dan benjolan yang tumbuh di leher saya. Ketika pertama kali saya akan dioperasi, memang ada perasaan takut karena harus dilakukan tindakan pembiusan total. Tetapi pada waktu itu saya berusaha tetap tenang dan berserah kepada Tuhan di dalam doa. Demikian pula saat operasi yang kedua dan yang ketiga. Akhirnya saya semakin tenang dan perlahan-lahan ketakutan dan kekhawatiran saya lenyap karena saya sungguh percaya Tuhanlah yang akan menyertai saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pula di dalam firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kita untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Janganlah kita bertindak menurut pengetahuan kita, melainkan mintalah hikmat Allah. Nabi Yesaya mengingatkan umat Tuhan supaya mereka bertobat dan tinggal diam di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Yesaya menegur umat Israel yang justru mempercayakan perlindungan dan keselamatan mereka kepada kekuatan dari manusia, bukan dari Tuhan Allah Israel. Firman Tuhan berkata, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Kita tahu bahwa segala usaha yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan dan terbebas dari masalah akan sia-sia jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah atau kesusahan di dalam hidup saudara? Mari lakukan 2 hal ini agar kita mampu mengatasi persoalan dan masalah yang sedang kita alami. Yang pertama, bertanyalah kepada diri kita sendiri. Bertanyalah apakah saat ini kita sedang menjauh dari Tuhan dan mengandalkan pengetahuan atau kekuatan kita, atau apakah ada dosa yang kita lakukan? Jika iya, maka firman Tuhan berkata kepada kita, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Masalah yang hadir bisa saja berasal dari kesalahan kita, dan terkadang dosa juga menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita terus berada di dalam kesukaran. Tuhan rindu agar kita berserah penuh kepada Dia dalam segala hal dan mengakui keberdosaan dan ketidakmampuan kita jika tanpa belas kasihan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Janganlah kita menjauh dari Tuhan ketika ada masalah.
Janganlah meninggalkan Tuhan ketika kita mengalami beban berat di dalam hidup kita. Ketahuilah ketika kita meninggalkan Tuhan dan bahkan mengandalkan kekuatan kita, maka kita tidak akan mendapatkan jawaban dan solusi atas setiap pergumulan kita. Sebesar dan seberat apapun beban yang saat ini kita alami, Tuhan Yesus sanggup melepaskan kita dari semua beban yang kita hadapi. Seberat apapun, itu bukanlah masalah bagi Tuhan. Tuhan yang akan memampukan dan menguatkan kita agar kita dapat menanggung segala perkara. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, tetaplah tenang dan percaya kepada Tuhan. Karena dengan ketenangan dan kepercayaan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Allah. Jika ada di antara kita yang saat ini mulai merasakan kegelisahan atau kepanikan karena mengalami persoalan atau ancaman atau bahkan bahaya, tetaplah tenang dan percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daripada kita menjadi gelisah atau panik, marilah kita berdiam diri, marilah kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kita dapat mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup kita. Buanglah semua ketakutan, kegelisahan, atau kepanikan hidup kita, dan gantilah dengan ketenangan dan percaya. Mungkin akan sulit jika kita melakukannya dengan kekuatan kita, tetapi ingatlah bahwa kita memiliki Roh Kudus yang sanggup menolong kita. Roh Kudus itulah yang akan terus memimpin kita untuk dapat melihat janji-janji Allah di tengah masa kesukaran yang kita alami. Tetaplah tenang dan percaya, karena akan tiba saatnya Tuhan melepaskan kita dari setiap kesukaran kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber ketenangan bagi hati kami yang seringkali diliputi kekhawatiran, rasa panik, dan juga kecemasan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menolong kami dan memberikan rasa aman dan damai yang sejati di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan dan pergumulan kami masing-masing dimanapun kami berada hari ini. Di dalam kuasa nama Yesus, kami percaya jika ada di antara kami yang sakit, kami akan dipulihkan, yang lemah dikuatkan, dan yang susah dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkan kami menjalani masa yang penuh dengan tantangan dan kesukaran ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memelihara, mencukupkan, dan memberikan apa yang kami butuhkan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kesehatan kita. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.